Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Enrovan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pemindahan buaya cupang supaya cupang kita tidak gampang mati saat buaya ya. Ini saya pakai sistem aerasi. Ini buayanya masih di ember, belum saya tuangkan. Ini kalau nggak salah umur 4 hari. Sudah saya ambil yang jantannya. Ini biasanya saya 4 hari langsung saya pindah ke sini. Nah, untuk prosesnya yang biasanya saya lakukan, ini cara saya ya. Kalau menurut kalian bagus atau menurut kalian tidak sesuai, silahkan dikritik komen bawah. Ini cara saya yang sering saya pakai kayak gini. Sebelumnya pada saat buaya ini saya pada saat mengawinkan, persiapan ya, nanti setelah bertelur itu saya persiapan tempat dulu. Nah, biasanya saya kasih ini daun pisang sama daun ketapang di media ini. Saya diamkan selama 3 hari. Pakai air, airnya saya endapkan di sini. Itu sampai 3 hari saya di sini. Nanti kalau pakai filter ini, saya biasanya 1 hari sebelum tuang airnya saya filtrasi kayak gini. Lebih baiknya itu pakai air yang filtrasi yang nyedot gitu ya, yang nyedot nanti langsung jatuh ya. Itu lebih baiknya begitu, pakai filtrasi kayak gitu. Ini fungsinya untuk meningkatkan oksigen di air ini. Oksigen, kalau nggak salah itu namanya oksigen terlarut. Nanti kalian kalau ada yang salah bisa di komen bawah ya. Nah, untuk selanjutnya biasanya saya sebelum persiapan kan hari saya kasih DM kayak gini. Contoh ya, ini sudah mecah atau beranak, nanti kalian bisa komen yang lebih tahu. DM biasanya satu styrofoam kayak gini saya kasih 5 indukan DM. Tak kasih lihat contohnya DM nya yang masih besar, tak carikan dulu. Nah, ini saya kasih DM segini, biasanya saya kasih 5, jangan banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan kasih DM kayak gini, populasinya malah kebanyakan DM nya. Biasanya saya 1 minggu full setelah buaya saya tuang di sini itu enggak saya kasih makan, nanti dia otomatis makan ini anakannya yang paling kecil-kecil. Ini kan nanti kalau nggak mecah ya beranak itu. Kalau masalah ini saya kurang paham. Nanti kan fungsinya seperti itu, air dia kan ada yang lebih kecil-kecil yang dimakan itu. Nah, ini diamkan selama 3 hari di sini, nanti akan berkembang sendiri. Nah, kalau sudah, setelah kita filtrasi 1 kali 24 jam kayak gini pakai aerator kayak gini, ini kita ambil kalau saat menuangkan, ambil. Nah, sebelumnya ini kita diamkan dulu. Kalau saya biasanya itu 1 jam atau 2 jam biasanya kayak gitu. Nah, setelah diamkan seperti ini baru nanti kita tuang. Ini masih ada buayanya, masih kecil-kecil, bisa dilihat. Nah, tuh masih banyak buaya. Ini tadi jantannya sudah saya angkat. Nah, kalau sudah kayak gini kita tuang. Oh ya, kalau airnya itu air jangan ketinggiannya, kalau saya biasanya segini sengkal kurang lebih segini, 1 telunjuk gini biasanya. Nah, ini nanti kita tuang pelan-pelan. Kita tuang semuanya pelan-pelan. Usahakan kita cek ulang ya, biasanya masih ada yang tersisa di sini. Nah, kita ambil dulu plastiknya, mungkin masih ada yang menempel. Kita tuang semuanya sampai benar-benar kita cek ulang, sampai benar-benar tidak ada. Nah,
biasanya saya setelah kayak gini ini saya biarkan, bahkan saya sampai 1 minggu lebih itu tidak saya kasih makan. Nanti cuma kasih makan pelet itu buat DM-nya. Mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman semua kan gini, kan apakah DM-nya bisa dimakan? Kalau yang besar mungkin tidak bisa, tapi DM itu kan nanti ada yang kecil-kecil, yang paling kecil itu bahkan lebih kecil dari Artemia, nanti itu yang dimakan. Jadi aman-aman saja ya, jangan sampai populasi DM sama buaya kita lebih banyak DM, takutnya nanti buaya itu bisa kalah saing sama DM-nya. Ada yang bilang buaya dimakan DM, kalau setahu saya belum pernah, sepengalaman saya belum pernah melihat buaya dimakan DM. Itu saya belum pernah melihat. Kalau dimakan jentik iya pernah melihat saya, tapi kalau dimakan DM belum pernah. Nah ini kita diamkan di sini selama 1 minggu. Nanti kalau setelah 1 minggu yang kita angkat ini daun ketapang, ini kita buang. Jangan kita diamkan di sini selama dia 1 bulan lebih atau gimana, nih bisa busuk ini. Kalau busuk itu bisa menyebabkan penyakit, biasanya jamur. Kita diamkan ini di sini satu minggu, 2 minggu kita angkat, kita buang. Nah secara tidak langsung biasanya kan daun pisang ini kalau kita tutup di tempat rapat itu kan ada makanannya, orang bilang ini infusoria. Mungkin kalau tidak salah ini bisa infusoria, bisa tumbuh kayak gini. Nanti yang lebih tahu bisa komen di bawah ya. Ini kebiasaan saya seperti ini. Jadi setelah 1x24 jam setelah beriak saya tuang, tidak pakai ini lagi, tidak usah pakai air kayak gini, biarkan kayak gini, tidak masalah. Ini nanti biar buaya tumbuh di sini sampai dewasa. Ini juga berlaku untuk gapi, karena saya main dua-duanya, cupang sama gapi. Kalau gapi itu lebih mudah saat buaya, penanganan buaya gapi sama buaya cupang itu lebih mudah gapi. Saya perlihatkan dulu untuk buaya gapinya ya. Nah ini malah full DM ini. Nah ini DM semua, ini banyak DM, dan ini burayanya, kelihatan enggak buraya gapinya? Nah itu ini buraya gapi semua. Ini sebelum saya buraya tuang kayak gini, ini biasanya saya 4 hari atau 3 hari saya kultur DM di sini biar berkembang populasi. Nanti buraya otomatis akan makan DM ini, karena buraya gapi itu lebih aman, lebih besar-besar, jadi nggak bakalan ibaratnya kalah saing sama DM-nya. Nah ini pertumbuhannya ini bisa lebih cepat ini kalau kita kayak sistem kayak gini. Ini yang untuk cupang ya, ini cara saya seperti ini. Tak lihatkan dulu yang kemarin yang udah hampir 1 minggu. Nah ini yang kemarin yang udah hampir berapa ya, ini ada tulisannya, ini tanggal 3 Januari, ini saat telur mulai menetas, ini saya tulisnya kayak gitu. Berarti ini tanggal berapa ini, tanggal 11 ya, tanggal 12, hampir 1 minggu. Kalau di sini kemungkinan hampir 1 minggu. Nah ini buaya masih banyak pojok, lihat, kelihatan enggak, masih kecil-kecil. Saya coba zoom, nah saya fokuskan dulu. Nah ini masih nempel di pojok, ini banyak buaya ini tiap pojok-pojok. Ini kemarin kesalahan saya pas saya naruh DM itu kebanyakan, jadi populasinya DM sama buaya ini hampir imbang, tapi buaya masih aman, masih banyak. Itu tip dari saya bagi teman-teman yang ternak buaya, perkembangan buaya gapi sama cupang, itu bisa pakai sistem kayak gini, itu lebih aman, meminimalisir buaya pada mati. Kalau cupang itu kan rentan, biasanya yang sering
apa itu yang sering jadi kendala untuk yang baru main itu biasanya buaya pada mati. Kalau ngebreednya kemungkinan banyak yang bisa dari mulai telur sampai mentas itu kemungkinan banyak yang bisa, tapi untuk melanjutkan sampai dia dewasa itu yang banyak gagalnya pemain pemula kayak gitu. Ini saya sedikit berbagi buat teman-teman semua yang mau ngebreed sendiri, bisa pakai cara kayak gini. Ini yang jarang dibongkar oleh para pemain besar ya. Ini saya dulu pernah ngalamin kayak gitu, makanya saya ini saling berbagi lah. Yang penting intinya itu niat saya cuma berbagi ya, entah kalian mengucap saya itu berbohong atau gimana terserah kalian. Kritikan tidak masalah, saya malah juga dikritik di komentar. Niat saya itu cuma berbagi. Oh iya, tambahan lagi, kalau semisal kalian tidak punya DM itu bisa pakai kutir. Yang kebanyakan pemain itu pakai kutir, itu lebih baik. Nanti pakai kutir nanti perkembangannya lebih kecil kutir timbang DM. Ini buaya, ini juga masih banyak ini. Pak zoom sebentar. Nah tuh buaya campur DM itu semua. Itu masih kecil-kecil itu kelihatan. Ini baru 1 minggu lebih ya. Ini dari awal sampai sekarang itu tidak pernah saya kasih makan. Dia otomatis makan sendiri dari pakan alami kayak gini. Buat teman-teman yang baru mulai bisa mencoba cara seperti ini. Mungkin menurut saya itu terlalu gimana ya, terlalu rumit lah, tapi seenggaknya untuk perkembangan buaya kita itu lebih baik. Nanti setelah 1 minggu kita bisa selingin pakai artemnya 1 hari sekali. Kita kasih artemnya kalau tidak punya kutir ya. Kalau punya kutir tidak masalah, kasih kutir tidak apa-apa. Kalau tidak punya kasih artemnya. Nah kayak gitu, itu cara saya yang lakukan seperti itu. Mungkin kalau ada kritikan bisa komen bawah, yang penting jangan saling menjudge kayak gitu ya. Intinya saya cuma saling berbagi pada kalian semua. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya update tentang gupi juga, soalnya saya main 2 itu, Cupang sama gupi, jadi sedikit banyak tahulah perbedaan penanganan untuk gupi sama cupang. Kalau saat untuk buaya kayak gini, ini buaya gupi ini masih kecil-kecil tuh, bisa dilihat buaya gupi semua ini saya di order langsung, kalau hujan ya hujanan ini. Nah, nanti kalau ada kesempatan saya akan bahas gupi juga, untuk penanganannya seperti apa saat buaya. Yang paling enak itu menangani buaya gupi, karena tidak rentan, gampang mati kayak gitu. Rawan sama cupang salah sedikit pasti satu persatu hilang nanti. Beda sama gupi, tinggal kita taruh cemplungin aja tidak masalah. Cuma bedanya gupi nanti kalau dewasa lebih rentan gupi dewasa ketimbang sama cupang. Kalau cupang langsung kita ganti air full itu tidak masalah kalau udah dewasa, tapi kalau gupi wah langsung stres dia biasanya. Nah mungkin sekian dulu lah update dari saya. Nanti kalau ada kesempatan lagi, ada waktu lagi, pasti saya akan sering buat video, karena kebetulan pekerjaan saya juga, jadinya ya upload video kadang-kadang. Yang kemarin saya janjikan bongkar gimana cara kultur jentik nyamuk, itu belum kesampaian juga itu. Nah ini juga untuk perkembangan gupinya kayak gini. Ini nanti kalau ada kesempatan lagi saya bahas kupas tuntas lah kalau ada waktu, fungsi dari batu-batuan kayak gini untuk apa. Ini bisa untuk cupang juga. Nanti kalau ada kesempatan pasti saya bahas. Kemarin saya janji bongkar cara kultur jentik nyamuk, belum sempat saya buat video. Nanti saya buat video itu dulu, cara bongkar kultur jentik nyamuk biar kalian tidak pada beli.
biar kalian bisa kultur sendiri lebih hemat. Mungkin sekian dulu, terima kasih, wassalamualaikum.